Banjir masih menggenangi 9 kabupaten kota di Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah dan Pangdam 4 Diponegoro melakukan pantauan udara lokasi terdampak banjir yang semakin meluas di kawasan Pantura. Sembilan kabupaten di kota provinsi Jawa Tengah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kudus, Pati, Kendal, Pekalongan, Grobogan, Jepara, dan Blora terdampak banjir. Curah hujan tinggi yang melanda Provinsi Jawa Tengah membuat banjir semakin meluas dengan status tanggap darurat. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi bersama Pangdam Diponegoro Maijen Dedi Suryadi melakukan pantauan udara ke wilayah Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah akan mengutamakan penanganan pengungsi karena banyak yang mengeluh sakit akibat banjir. Sedangkan penanganan teknis, pemerintah daerah akan meminta bantuan pusat melakukan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan. Curah hujan yang tinggi, kemudian drainase yang kurang kuat mengakibatkan masyarakat kita terdampak daripada banjir. Tapi yang paling utama yang menjadi pembelajaran saya dengan Pangdam bahwa untuk sesegera mungkin ini akan kita rapatkan dengan tingkat nasional. TNI Polri harus dengan stakeholder yang ada bersama-sama mengatasi masyarakat, terutama dampak daripada banjir. Pertama, pengungsi. Hingga kini banjir terparah terjadi di Kabupaten Demak, Pati, Kudus, dan Jepara. Sementara ratusan ribu jiwa terdampak banjir masih mengungsi di posko pengungsian daerah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Akibat tanggul kembali jebol, banjir di Karanganyar, Jawa Tengah semakin meluas. Evakuasi warga yang terjebak dalam rumah berlangsung dramatis. Tanggul Sungai Jeratun Seluma di Desa Nglampik, Wetan, Karanganyar, Demak ini kembali jebol, memperparah ketinggian banjir. Derasnya arus banjir menerjang ratusan rumah warga. Petugas pun mengevakuasi emak-emak, lansia, dan anak-anak yang sempat terjebak selama 13 jam dalam rumahnya, sempat diwarnai isak tangis. Ketinggian banjir di lokasi jalan nasional ini mencapai 2 meter, sementara di kawasan pemukiman warga lebih dari 3 meter. Minimnya perahu membuat warga masih bertahan di rumahnya menunggu dievakuasi. 3 meter, Bu? 3 meteran. Di rumahnya itu? Di rumah. Di Demak, banjir meluas di 88 desa di 11 kecamatan, memaksa puluhan ribu warga kini tinggal di pengungsian. Di Jepara, banjir merendam 12 RT di Kecamatan Nalum Sari dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Banjir Jepara ini berdampak pada seribuan rumah warga. Dari Jepara dan Demak, Jawa Tengah, tim kontributor iNews melaporkan. Kritis terhadap cacat demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Guru Besar UGM Yogyakarta, Profesor Kunchoro, dirundung di media sosial. Tak hanya itu saja, pakar psikologi UGM ini juga pernah didatangi orang tak dikenal. Sejak bersikap kritis dengan mengeluarkan petisi yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo pada 31 Januari lalu, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Kunchoro, mengaku mendapat perundungan dan dugaan intimidasi. Perundungan ia terima melalui media sosial. Tak hanya itu saja, kediaman Guru Besar Psikologi UGM ini juga pernah didatangi oleh orang tak dikenal. Kemudian yang didatangi ada orang yang mengaku dari Kalimantan Selatan datang, tapi tidak jelas juga gitu, istilahnya pada satpam. Kemudian ditanya apakah sudah ada perjanjian belum, ternyata tidak. Hari kedua dia datang lagi dengan satpam, dia marah-marah. Pasca pemilu 2024, Profesor Kunchoro lagi-lagi kembali menerima dugaan intimidasi. Kali ini melalui WhatsApp dari seseorang dengan nomor menggunakan foto profil logo KPK.
Dugaan intimidasi ini diduga ada hubungannya dengan aksi moral bertajuk Kampus Menggugat Tegakkan Etika dan Konstitusi yang digelar Sivitas Akademika UGM pada 12 Maret lalu. Orang yang membuli itu di atas nomor WA-nya itu menggunakan kop KPK. Nah, yang ini saya dibuat seperti itu, saya tidak takut karena tidak benar. Mosok KPK kalau kemudian pada saya seperti itu. Nah, ketika saya gertak bahwa akan saya laporkan, setelah itu dia diam, tidak ada punya pengaruh apa-apa. Meski mendapatkan serangkaian dugaan intimidasi, namun tekad Profesor Kuncoro dalam menegakkan moral etika berdemokrasi tak pernah kendor. Ia menegaskan jika petisi dan gerakan kampus bukanlah didorong kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, melainkan demi masa depan demokrasi dan konstitusi Indonesia. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Resah hak angket dugaan kecurangan pemilu tak kunjung terwujud. Koalisi Perubahan pengusung Capres Anies Baswedan berencana mengusulkan hak angket lebih dulu. Sementara PDIP masih menyusun naskah akademik sebelum menggulirkan hak angket di DPR. Koalisi Perubahan pengusung Capres Anies Baswedan berencana mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR lebih dahulu. Ketiga parpol itu adalah Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Mereka resah lantaran usulan hak angket terkesan lambat dan tak kunjung terwujud. Ketiga parpol berharap bisa benar-benar sejalan dengan PDI Perjuangan dalam menggulirkan hak angket di DPR. Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak mulai saja? Jadi kalau hanya mengusulkan, saya ulang ya, kalau hanya mengusulkan 25 nama lebih dari satu fraksi, kita kan bisa bertiga. Kalau ide ini diterima, kami berharap bertemu PDIP di paripurna. Ya dong. Berarti itu artinya begini, kita rasional. Kalau kami terus yang maju, hanya kami bertiga ini tidak bakal menang. Sebaliknya juga, kalau PDIP sendiri yang maju tidak bakal menang. Tapi kalau tunggu-tunggu begini nggak ada yang mulai, kami akan ajukan usul. Para sekjen akan ajukan usul kepada pimpinan. Bagaimana kalau kita mulai, pengusulannya kita yang mulai, tiga partai ini. Sementara itu, PDI Perjuangan telah menyusun naskah akademik sebanyak 101 halaman terkait implementasi sejumlah undang-undang yang berbau penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Naskah disunting langsung oleh Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Menurut Mahfud, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri serius mengawal hak angket meski tidak turun tangan langsung. Tadi saya katakan Bu Mega itu bukan tidak mau memimpin. Jangan dibilang Bu Mega diajak memimpin lalu tidak buka. Bu Mega itu mau. Tetapi ini belum saatnya karena perkembangan politik itu masih dinamis, masih banyak yang akan terjadi. Jadi Bu Mega itu menganggap untuk angket dan hukum itu langsung jalan aja, lurus, tegas gitu. Tapi itu sebenarnya belum perlu turun tangannya Bu Mega untuk memimpin itu. Bu Mega masih menunggu situasi yang lebih konkret dilihat dari berbagai aspek. Jadi jangan ditulis Bu Mega tidak mau memimpin angket. Belum turun, itu urusan angket itu urusan teknis anggota DPR. Belum lama ini 50 tokoh masyarakat dari berbagai kalangan juga mendorong para ketua umum parpol untuk segera mengajukan hak angket. Mereka menulis surat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum PKB, Ketua Umum Partai Nasdem, Sekjen PKS, dan Ketua Umum P3. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu PDI Perjuangan menemukan adanya algoritma yang digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud sehingga tidak bisa menembus 17% dalam Pilpres 2024. Hasil audit forensik bahkan menyebut pemilihan presiden 2024 seharusnya berlangsung dalam 2 putaran. Dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Irjen Polisi Fadil Imran mendatangi kantor KPU RI untuk memeriksa pengamanan jajarannya di kantor KPU. Fadil menegaskan komitmen Polri dalam mengamankan penetapan hasil pemilu 2024. Polri siap mengawal pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2024 dengan menurunkan ribuan personel. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Trunoyodo Wisnu Andiko mengatakan bahwa situasi pasca pemilu 2024 akan aman terkendali. Yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kesiapan Satgas Ops Mantap Berata dalam pengamanan rekapitulasi nasional yang akan dilaksanakan dalam 2 atau 3 hari ke depan. Yang pertama, pengamanan rekapitulasi nasional adalah wujud dan komitmen Polri dalam mengamankan dan mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 yang aman damai, terutama pada tahap rekapitulasi nasional. Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bergandengan tangan, memperkuat kebinekaan saat menunggu ketetapan hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024. Yang ketiga, Polri mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa dan masyarakat yang telah membantu Polri menjaga pesta demokrasi tetap berada dalam semangat kekeluargaan, toleransi, dan kebinekaan dalam kerangka negara kesatuan Republik. Alhamdulillah situasi aman, terkendali, kemudian damai dan sejuk. Tentunya ini juga berkat seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan Ramadan adalah bulan berkah. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Dinamika setiap perkembangan pada tahapan pemilu rekan-rekan media juga monitor ya. Tentu yang disampaikan tadi terkait dengan penyampaian atau kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum tentu telah diatur dalam peraturan undang. Komisi Pemilihan Umum sedang merampungkan rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu 2024. Tersisa 5 provinsi yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Komisi Pemilihan Umum akan segera merampungkan rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu 2024.
Total, KPU telah menyelesaikan penghitungan perolehan suara di 33 provinsi. Tersisa 5 provinsi yang masih dalam proses rekapitulasi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Dari hasil rekapitulasi di 33 provinsi yang telah rampung, paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di 31 provinsi. Sementara paslon Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi, yakni Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD tercatat berada di peringkat ketiga dari hasil rekapitulasi KPU di 33 provinsi. Sementara untuk di luar negeri, sebanyak 127 PPLN telah melaksanakan rekapitulasi nasional. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden wakil presiden untuk PPLN. Pasangan calon nomor 1, 125110. Pasangan calon nomor 2427 berapa itu? 871. Pasangan calon nomor 3, 118385. KPU akan langsung mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 jika 38 provinsi rampung rekapitulasi nasional. Sementara itu, batas akhir penetapan hasil pemilu ialah 20 Maret 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, massa berunjuk rasa di depan kantor KPU. Unjuk rasa bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia diikuti oleh sejumlah tokoh bangsa. Massa dari berbagai kalangan berkumpul di depan gedung Komisi Pemilihan Umum sejak Senin siang. Massa yang menamakan diri sebagai bagian dari Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024. Massa menilai kecurangan pemilu 2024 ini sangat jelas terlihat dan sangat masif. Massa juga mendorong agar DPR RI menggunakan hak angketnya demi mengungkap kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Untuk memantau jalannya rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024, kami sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat dan Hadisti Arifah langsung dari gedung KPU RI. Saya ke Salam terlebih dahulu. Salam, apakah massa aksi masih berunjuk rasa di KPU? Salam. Ya baik, selamat malam. Selamat malam David dan juga pemirsa. Inilah situasi terkini dari depan kantor KPU, di mana saat ini massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi ini masih menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPU RI. Meskipun ini sudah memasuki malam hari, namun dari massa ini makin malam makin bersemangat untuk menyemarakan dari adanya aksi demonstrasi terkait dengan dugaan pemilu curang 2024. Di mana dapat kami informasikan kepada Anda, David dan juga pemirsa, bahwasanya di mana dalam massa aksi ini demonstrasi ini langsung dipimpin oleh mantan Danjen Kopassus, yakni Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, yang tadi juga menyampaikan bahwasanya terdapat kecurangan dalam pemilu 2024 ini di KPU yang juga turut melibatkan dari Presiden Joko Widodo. Lantaran ini memang terlihat dari adanya perbedaan angka perhitungan suara sementara pada Sirekap. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dalam masa aksi demo yang sudah berlangsung selama kurang lebih dari pukul 2 siang hari tadi hingga saat ini, ada sejumlah poin-poin menarik yang disampaikan oleh para orator ketika menyampaikan orasinya begitu di tempat kami melaporkan saat ini, yang bahkan kalau David dan juga pemirsa bisa dengar, ini orasi dari narator ini masih berlangsung hingga saat ini, di mana ada sejumlah poin-poin menarik seperti diantaranya pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo, lalu juga menghapuskan politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, maupun juga melakukan audit forensik pada sistem IT KPU, lalu juga tolak hasil pemilu curang 2024 ini, dan juga mendorong agar DPR dan juga MPR RI ini melakukan atau juga segera menggulirkan hak angketnya terkait dengan kecurangan pemilu 2024. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dalam menyemarakan dari adanya masa aksi ini memang terbilang cukup banyak sekali masa aksi yang turut terlibat di dalamnya. Mulai dari kalangan dari mahasiswa maupun juga dari perempuan, organisasi, lalu juga relawan pendukung 01 dari Anies dan juga Muhaimin, maupun juga relawan 03 yakni dari Ganjar dan juga Mahfud.
yang tadi juga disampaikan bahwasanya mereka ini sangat menuntut sekali atau juga menolak dari adanya kontestasi politik 2024 yang terbilang banyak sekali kecurangan di dalamnya. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan juga bahwasanya nanti pada pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat nanti KPU akan melanjutkan dari proses rekapitulasi suara yang nantinya akan diperhitungkan begitu untuk suara dari Provinsi Jawa Barat dan juga pada Maluku. Sementara untuk perhitungan pada rekapitulasi 3 provinsi lainnya, sisa 3 provinsi lainnya yakni dari Papua, Papua Pegunungan dan juga Papua Barat Daya ini akan dilangsungkan pada esok hari. Dan memang untuk personil aparat personil kepolisian ini memang ada ratusan kepolisian yang memang diterjunkan untuk memberikan keamanan dalam kelancaran aksi demonstrasi yang digelar pada hari ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwasanya untuk arus lalu lintas dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju ke arah Imam Bonjol dan maupun dari arah sebaliknya ini memang tidak bisa dilintasi begitu oleh para pengendara, dan situasi arus lalu lintas ini dialihkan ke arus lalu lintas lainnya yang ada di sekitaran Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat ini. David. Ya, Salam, informasinya sampai jam berapa masa akan ada di sana dan berapa yang masih ada saat ini yang bertahan? Itu bukan produksi daripada anak-anak Solo. Itulah sarana dia untuk menjadi seorang gubernur di DKI. Baik, tampaknya oke, saya langsung saja ke Hadisti, ke bagian atau ke dalam kantor KPU RI. Hadisti, informasi terakhir apa yang Anda miliki? Apakah KPU memang sudah merampungkan rekapitulasi di 33 provinsi? Ya, David, selamat malam. Sejauh ini informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa proses rekapitulasi untuk hasil pemilu 2024 masih dijadwalkan akan berlangsung pada malam hari ini hingga besok, di mana memang masih tersisa sebanyak 5 provinsi ini yang perlu dilakukan rekapitulasi terkait hasil pemilu 2024. Di antaranya 5 provinsi ini adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan. Dan malam hari ini dalam rapat pleno KPU RI pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat dijadwalkan untuk proses rekapitulasi untuk Provinsi Jawa Barat dan juga Papua Barat Daya. Sementara untuk 3 provinsi lainnya diantaranya adalah Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan ini dijadwalkan akan melakukan proses rekapitulasi pada besok hari yang rencananya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun tadi pagi pihak KPU RI juga sudah melakukan rapat pleno terkait hasil rekapitulasi untuk panitia pemilihan luar negeri yakni Kuala Lumpur Malaysia, yang mana artinya untuk wilayah PPLN ini semuanya sudah rampung dilakukan, dan sejauh ini untuk tingkat nasional sudah disahkan sebanyak 33 provinsi oleh pihak KPU RI, di mana dari 33 provinsi yang telah dirampungkan tersebut, dari 31-nya ini diungguli oleh pasangan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka yang memperoleh suara sebanyak 76 juta. Kemudian di tingkat kedua ini ada pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 23 juta, 31 juta dengan mengungguli 2 provinsi. Lalu di peringkat ketiga ini adalah Ganjar dan Mahfud MD yang sejauh ini memang belum terpantau mengungguli provinsi manapun dan memperoleh suara sebanyak 24 juta. Dan David, ini informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang pihak KPU diberi batas tenggat waktu untuk menyelesaikan ataupun merampungkan hasil rekapitulasi ini di tanggal 20 Maret 2024 ini. Dan kemungkinan memang hasil rekapitulasi ini akan selesai dilakukan pada besok hari, dan nantinya pihak KPU RI ini akan melakukan rapat lagi usai merampungkan hasil rekapitulasi ini, dan barulah nanti secara resmi akan mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024. Dan jika kita melihat pada 5 tahun lalu pemilu di 2019, tidak menutup kemungkinan bahwa memang penetapan hasil pemilu ini bisa saja dilakukan pada malam hari atau pada dini harinya. Yang jelas ini informasi yang kami dapatkan bahwa memang KPU RI hanya diberi batas waktu sampai tanggal 20 Maret 2024 atau Rabu depan. Begitu, David. Baik,
Terima kasih Hadisti melaporkan langsung dari kantor KPU RI, dan sebelumnya juga ada Salam Rahmat yang melaporkan dari luar kantor KPU RI. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, KPU menyiapkan atau siap mengumumkan hasil pemilu 2024. Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Komisi Pemilihan Umum telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres dan Pileg sebanyak 33 provinsi dari total 38 provinsi. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pun unggul saat ini dan berdasarkan hasil sementara rekapitulasi. Dari keseluruhan provinsi yang melakukan rekapitulasi, pasangan Capres Prabowo Gibran unggul di 33 provinsi dengan raihan 79.888.902 suara. Sedangkan pasangan Anies Muhaimin mendapatkan 31.118.204 suara dan pasangan Ganjar Mahfud 23.461.344 suara. Komisi Pemilihan Umum KPU optimis proses rekapitulasi tingkat nasional akan selesai tepat waktu. Meski terjadi dinamika di tingkat kota, provinsi ataupun luar negeri, KPU yakin masa tenggat penghitungan suara tidak akan terganggu. 4494. Calon 1, 6122. Terima kasih. Bisa kita sahkan Bapak Ibu ya. Bismillah sah. Ibu Bapak yang kami hormati, dengan demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah untuk pemilu DPR dari Kuala Lumpur. Mas Mbak, tolong tayangnya jangan ditutup dulu. Nah, dengan demikian setelah digabungkan dengan semua PPLN, 128 PPLN, tolong dibuka paling kanan Mas, yang jumlah akhir, supaya kita bisa sama-sama mencatat ya. Untuk pemilu presiden dulu Mas, pemilu presiden. Ya, 128 PPLN. Saya bacakan saja ya Bapak Ibu, mungkin bisa mencatat. Untuk pemilu presiden, pemilu di luar negeri 128 PPLN, data pemilih DPT laki-laki 537612, DPT perempuan 827252, total DPT 1364864. Ini setelah mengalami pengurangan yang cukup signifikan ketika PSU Kuala Lumpur. PSU Kuala Lumpur semula DPT-nya 447.000 sekian ya. Sementara itu, anggota KPU RI Agus Melas menyebut malam ini pihaknya akan kembali melanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional untuk Provinsi Jawa Barat dan juga Maluku. Sementara untuk 3 provinsi yang tersisa, yakni Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, ditargetkan rampung pada Selasa besok. Agus Melas pun menyebut penetapan hasil pemilu 2024 bisa saja dilakukan lebih cepat sebelum 20 Maret mendatang. Jumlah suara sah partai politik dan kalau lihat proses yang berlangsung, saya kira tanggal 18 dan kemudian tanggal 19 akan bisa kita tuntaskan semua untuk tenggat terkait dengan rekapitulasinya. Nah, nanti baru kemudian kita bicarakan terkait dengan penetapan hasil secara nasional di situ. Tapi prinsipnya setelah rekapitulasi akan langsung penetapan ya, Mas? Bisa saja begitu, tapi tentu kami akan bahas dulu di pleno. Oh, berarti ada kemungkinan walaupun selesai rekapitulasi besok, penetapannya akan tanggal 20? Ya, kemungkinan. Pokoknya gini, yang jelas kami punya ruang gerak sampai tanggal 20 Maret, sebagaimana ketentuan yang sudah diatur, dan kemudian pasti kami optimalkan itu. Jadi sekarang 2 hari terakhir tentu kami berfokus pada rekapitulasi hasil nasional untuk hasil pemilu di tingkat provinsi.
Tinggal 5 provinsi lagi yang harus direkapitulasi, sementara waktu tersisa hingga 2 hari hingga pengumuman resmi rekapitulasi. Masih banyak persoalannya, terlebih di Jawa Barat yang hingga kini masih belum juga selesai. Sejauh mana tim paslon melihat hasil sementara ini yang tinggal 5 provinsi dan apa saja langkah lanjutannya? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Jubir Timnas Amin Billy David Nerotu Milena. Selamat malam Bung Billy. Malam Bung David, selamat malam Mas Saleh. Terima kasih sudah hadir. Kemudian hadir pula Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Saleh Partaunan Daulay. Selamat malam Bang Saleh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pula sudah hadir Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Firman Jayadeli. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam bagi semua. Selamat malam, baik. Serta nanti juga akan bergabung bersama kami pengamat politik Pangi Syarwi. Baik, selamat malam sekali lagi, selamat malam Bapak-Bapak. Nah sekarang saya mau ke ke Pak Firman dulu ya. Saya ke Pak Firman dulu. Pak Firman, bagaimana Anda menyikapi atau melihat hasil rekapitulasi sementara dari KPU yang sejauh ini, yang seperti tadi juga sudah ditayangkan, tayangannya itu ya memang masih menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kita menunggu sampai diputuskan oleh KPU. Tetapi yang menjadi persoalan adalah masih banyak sejumlah daerah provinsi di tingkat KPU provinsi yang masih belum menyelesaikan sesungguhnya di beberapa kabupaten kota di wilayahnya. Dan ini persoalan serius. Kalau soal sikap pandangan lebih lanjut itu kita menunggu keputusan resmi dari KPU dan masih ada lagi ruang-ruang yang lain. Kita belum tahu persis bagaimana hasil yang sesungguhnya. Tidak hanya sekedar soal pilpres, tapi juga pileg. Jikalau Bung David dan teman-teman seperti yang melihat, misalnya soal di Papua Barat Daya itu, tingkat kawan-kawan PPK kan ada yang sudah juga belum ditemukan di mana berada. Dan soal data hasil itu menjadi sesuatu barang mahal karena tidak ada kesesuaian ya. Jadi pendekatannya adalah bukan soal jumlah provinsi yang 3 atau 4. Demikian juga Jawa Barat, misalnya soal Bekasi ya, dan beberapa kabupaten kota lain di Jawa Barat. Belum lagi di Papua Pegunungan. Jadi oleh karena itu maka ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kualitas penyelenggaraan dan kualitas pengawasan soal hasil ini menjadi kurang diperhatikan oleh penyelenggara. Bahkan mungkin hanya sekedar tidak diperhatikan. Contoh misalnya juga di Kalsel. Di Kalsel itu sebenarnya ada suara tidak sah tapi disahkan. Dan ini jumlahnya sangat signifikan, ratusan ribu. Dan itu menjadi bahan yang harus didialogkan, dimusyawarahkan. Karena satu suara itu penting, one person, one vote, one value. Apakah sudah ada perbaikan untuk yang di Kalsel, Pak? Apa? Apakah sudah ada perbaikan untuk yang di Kalsel? Atau masih ya, sampai dispute? Laporan tadi dari tim kita, belum ada perbaikan, tetapi disahkan saja dulu. Tetapi kan menjadi catatan penting itu. Poinnya adalah bahwa memang ini soal hak kedaulatan rakyat itu yang harus dijaga betul. Jadi satu suara itu perlu dan penting. Karena ini adalah one person, one vote, one value. Benar-benar kedaulatan rakyat. Jadi itu dijaga betul. Jadi pendekatannya adalah memang sesuai dengan jadwal konstitusi itu tanggal 20 Maret. Tentu memang kalau menjaga sesuatu dengan kalender konstitusi itu bagus, tetapi harus hati-hati betul. Jangan sampai karena mengejar waktu, maka ini menjadi ada sesuatu yang kehilangan soal keadaban kita, soal peradaban kita, soal hak konstitusional rakyat. Ini catatan kami ya. Nah, kalau ditanyakan tadi bagaimana sikap pandangan, kita menunggu proses lebih lanjut dari KPU. Berdasarkan beberapa provinsi yang sampai sekarang, ada sejumlah provinsi yang belum menyelesaikan. Karena itu persoalan serius yang kita dengar bersama. Bisa ditelusuri juga oleh kawan-kawan yang lain. Demikian Bung David. Menjadi catatan itu ya. Baik, saya langsung ke Bang Saleh. Bang Saleh, bagaimana TKN Prabowo Gibran ini kemudian meresponi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firman? Baik, pertama sebetulnya kita harus mengapresiasi dulu nih kepada seluruh elemen bangsa ini. Baik penyelenggara dalam hal ini tentu KPU dan Bawaslu. Kemudian juga elemen masyarakat yang terdiri dari partai-partai politik
kemudian warga masyarakat luas yang telah melaksanakan pemilu ini dengan baik. Sekarang kalau kita lihat, alhamdulillah pemilu kita dilaksanakan dengan tertib, aman, dan mudah-mudahan nanti hasilnya juga sebagaimana yang diharapkan oleh kita bersama bisa menciptakan kepemimpinan nasional yang baik, yang mampu membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tentu di 02 kami juga tentu punya catatan-catatan khusus ya terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini. Jadi bukan hanya 01 dan 03 sebetulnya yang memiliki catatan, di kami juga ada ya. Tentu hal-hal catatan itu juga sudah kami siapkan karena tentu apa saja ada catatannya, Bang Saleh? Ya misalnya tadi katakan misalnya ada perselisihan jumlah suara misalnya di TPS, kemudian catatan-catatan itu sudah dikumpulkan oleh tim kuasa hukum kami. Dan kami tentu juga menyiapkan tim kuasa hukum yang saya kira tidak kalah dari apa yang disiapkan oleh kawan-kawan 0103. Dan karena itu tentu itu adalah bagian dari proses dan tahapan pemilu yang harus kita lalui secara bersama-sama. Dan kami juga merasa bahwa pemilu ini belum selesai secara sempurna manakala belum ditetapkan secara sah oleh KPU dan juga belum diadakan upaya penyelesaian sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Jadi karena itulah TKN akan berikut maju juga ke MK nanti untuk sengketa pemilu ini jika memang tadi sudah menemukan berbagai catatan atau potensi ada kecurangan. dua kan sebetulnya dalam pemilu kita ini kan sebetulnya yang agak unik itu dalam pemilu kita ini adalah pada satu jalur yaitu jalur Pilpres kita ini berkoalisi lintas partai. Jadi seperti kami di koalisi 02 itu ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat misalnya dan juga partai-partai pendukung lain. Nah khusus untuk Pilpres kami semua tentu sudah menyiapkan pakar-pakar hukum yang akan siap mengawal bagaimana nanti perselisihan pemilu yang akan dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi perlu juga dicatat bahwa pemilu ini juga sekaligus ada kompetisi lintas partai politik yang bahkan sesama koalisi pun berkontestasi gitu. Katakan seperti kami, tentu kami juga berkontestasi dengan Gerindra, dengan Demokrat dan juga dengan Partai Golkar dan juga partai-partai lainnya. Nah ini kontestasinya itu sejajar ya katakanlah dengan PKS, PKB, Nasdem dan P3 yang ada di dan juga PDI Perjuangan ya yang ada di koalisi lain. Nah karena itu tentu masing-masing kami ini akan menyiapkan jalur-jalur ini. Ya kalau jalur Pilpres tadi sudah saya katakan sudah ada timnya. Kemudian kalau yang berkenaan dengan Pileg maka jalur hukum yang akan ditempuh juga sudah disiapkan oleh partai-partai tersebut. Nah termasuk misalnya kalau seperti Partai Amanat Nasional, kami juga akan hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang menggugat ya, karena ada beberapa temuan kami secara faktual merasa dirugikan dengan apa yang sudah terjadi, yaitu pelaksanaan pemilu dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Nah ini yang saya kira juga tentu bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian pemilu kita dan tahapan-tahapan yang akan kita tuntaskan gitu. Baik, saya ke Bung Billy. Bung Billy, ini apakah Anda melihat angka sebesar 31.118.204 suara bagi paslon Timnas Amin ini ya? Apakah ini sudah mendekati perkiraan suara yang diraih melalui survei internal paslon 1 begitu? Baik, sebelum masuk ke situ, tentu hasil yang kita dengar sampai dengan hari ini penghitungan rekapitulasi 35 provinsi tentu tidak ada hasil yang mengejutkan ya. Semua sudah sesuai prediksi dan juga sesuai dengan yang akhir-akhir ini masyarakat kita semua diskusikan tentang hasilnya. Tentang target, tentu target kita tidak sekecil itu karena kita menargetkan lebih dari 50 juta ketika pemilihan Pilpres, target suara yang kita ingin dapatkan. Dan tentu langkah-langkah yang akan ditempuh selain menunggu hasil resmi dari penetapan KPU, tentu kita perlu ingat yang pertama adalah manajemen kepemiluan ini menjadi evaluasi yang sangat krusial menurut kami.
Dan itu juga yang menjadi suara ketika disuarakan oleh DPR memanggil KPU untuk mengevaluasi atau meminta keterangan tentang kontroversi Sirekap. Dan seperti kita tahu, pertemuannya ditunda sampai dengan 25 Maret, sedangkan 25 Maret sendiri adalah sesuai kalender adalah setelah masa penetapan tanggal 20 Maret. Dan tentu ketika evaluasi itu kita akan dengar di versi KPU bagaimana manajemen kepemiluan ini dilaksanakan. Dan kita sendiri sudah banyak menemukan, karena ini kan tidak lagi dalam fase dugaan, tapi kita membuktikan dugaan yang selama ini kita himpun atau kumpulkan. Sehingga nanti ketika ada ruang-ruang konstitusional seperti menempuh jalur di MK atau pengguliran hak angket DPR, tentu apa yang kami lakukan dengan data, dengan temuan, dengan bukti, sehingga yang disampaikan bukan lagi sifatnya dugaan tapi sudah melalui pembuktian. Dan itu yang kita dorong setelah tanggal 20 Maret nanti. Dan tentunya yang menjadi penekanan dari Timnas Amin, Paslon Anies Muhaimin adalah apapun hasil ditetapkan KPU, penegasannya adalah Paslon Amin adalah dan pendukungnya adalah penduduk ataupun masyarakat Indonesia yang demokrat, dan yang hasilnya ketika itu sudah resmi ditetapkan pasti akan menerima. Tapi ketika itu belum ditetapkan sampai 1-2 hari ke depan, kita patut menunggu sampai itu terlaksana. Baik. Gitu, tapi Bung Billy, itu kalau tidak salah tadi saya dengarkan bahwa sebenarnya dari Paslon 01 akhirnya ingin maju menggulirkan angket aja begitu ya, maksudnya dari koalisi ini, karena menunggu dari PDIP nggak ada kabarnya begitu. Apa benar begitu? Kan penekanan tadi ada 2 langkah yang akan ditempuh secara konstitusional. Tentu melalui sengketa di MK yang melalui pembuktian-pembuktian atau data-data yang sudah kita temukan, kumpulkan, dan kemudian hak angket. Kami bersyukur koalisi Timnas Amin, koalisi perubahan ini, partai politiknya tetap solid dan tetap satu suara semua untuk menggulirkan hak angket di DPR. Dan kita perlu lihat dinamikanya bagaimana hak angket nanti bergulir. Karena hak angket seperti kita tahu kan akan mengevaluasi kinerja lembaga pemerintah, dalam hal ini KPU, sehingga tentu KPU menjadi aktor utama selain nanti setelah lewat tanggal 25 Maret ataupun ketika hak angket nanti berusaha digulirkan di legislasi. Baik, saya sebelum saya ke Mas Panggi, ini karena sebentar lagi Pak Firman juga akan pamit dari kita. Oleh karena saya kembali ke Pak Firman dulu sebentar ya. Ini Pak Firman, bagaimana ini persiapannya? Karena kemarin saya juga sempat mendengar bahwa dari koalisinya 01 ini akhirnya ya sudah mempersiapkan diri untuk jalan sendiri untuk hak angketnya begitu. Nah, apakah memang PDIP masih dan seluruh koalisinya masih belum siap untuk hak angketnya atau bagaimana nih? Oh, itu memang ada hubungan dengan soal agenda kalender konstitusi KPU dalam soal penetapan hasil pemilu, baik pileg maupun pilpres. Jadi soal angket pada dasarnya arahnya, kecenderungannya tetap akan digulirkan oleh PD Perjuangan bersama dengan partai politik dalam koalisi 03. Itu prinsip. Tetapi kapan itu dilihat dalam konteks kesesuaian waktu. Tentu terutama adalah berkaitan dengan agenda kalender konstitusi KPU, berkaitan dengan soal penetapan hasil pemilu dan pilpres ya, baik dalam bentuk misalnya anatomi konfigurasi partai politik yang lolos partai politik di parlemen yang memenuhi ambang batas, dan juga lalu anatomi konfigurasi perolehan suara kursi berdasarkan partai politik masing-masing. Karena ini menjadi penting. Itu prinsipnya ada keterkaitan dengan soal agenda kalender konstitusi KPU. Tapi prinsipnya iya, tetap arah kecenderungan digulirkan itu. Ya. Baik, tapi begini, bagi kubu paslon nomor 3 ini, masihkah menganggap rekapitulasi KPU dengan angka raihan ya 23.461.000 ini merupakan suara yang sah? Iya, soal angka nominal aja itu dipersoalkan. Tetapi Bung David dan masyarakat bangsa Indonesia dan mestinya juga MK tentu membuka paradigma baru bahwa jangan disandra dengan pendekatan nominal, angka-angka. Tapi angka-angka perolehan suara yang bersifat nominal itu harus dilihat dalam konteks pendekatan kualitatif.
yaitu bahwa itu ada kaitan dengan sejumlah pelanggaran yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Tentu nanti itu kita sampaikan di MK. Dan tentu walaupun tidak berhubungan langsung dengan juga soal pemilu, tetapi angket menjadi relevan dalam konteks mendekati, membongkar, mengungkapkan sejumlah hal-hal yang mungkin terindikasi kuat ada institusi-institusi yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Itu menjadi perlu dan penting. Jadi sama-sama ini ranahnya, ranah politik konvensional, yaitu angket, dan juga ranah hukum konvensional MK, dan juga tentu pendekatan ranah-ranah yang lain. Tapi memang pegangannya adalah kita menunggu dulu hasil KPU ini, karena dari sana itu yang menjadi perspektif awal bagi kita semua, masyarakat bangsa Indonesia, untuk memulai soal agenda-agenda yang lain. Saya kira begitu, Bung David. Jadi jangan terjebak, terbelenggu, tersandar dengan soal pendekatan nominal. Nominal itu harus dilihat dalam konteks yang lebih menyeluruh, dalam konteks seluruh ekosistem tahapan-tahapan pemilu. Baik pemilu legislatif dan terutama pilpres ya. Baik, tapi seberapa optimis nih bahwa MK bisa fair nih, mengingat sebelumnya kan sempat terjadi pelanggaran etik? Ya, kalau melihat bahwa ini kesempatan terbaik bagi MK Republik Indonesia untuk meraih pulang kepercayaan masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama juga sebetulnya dunia internasional, tidak hanya domestik dalam negeri. Jikalau dilihat dengan soal bagaimana keputusan MK atau putusan MK nomor 90 yang sama sekali itu dikritisi, dikoreksi oleh para di luar partai politik, di luar 03, di luar 01, bahkan itu bisa dilihat, bisa dikonfirmasi, dan itu meruntuhkan jiwa raga Mahkamah Konstitusi yang menjaga sebagai pengawal konstitusi, pelindung konstitusi. Nah, sekarang kesempatan terbaik bagi MK sebagai lembaga hukum di bidang hal untuk melakukan terobosan ini, untuk menunjukkan bahwa kepercayaan bisa diraih kembali dengan membuka perspektif baru yang sebetulnya pernah terjadi di pilkada kabupaten kota di tempat yang lain soal TSM ini. Tetapi inilah kesempatan terbaik bagi MK. Tentu apa yang menjadi latar belakang itu, apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi dasar-dasar soal adanya TSM yang kita soroti betul, tentu juga kita sampaikan nantinya. Tentu juga teman-teman dari 01 juga akan menyampaikan. Begitu, Bung David. Baik, Pak Firman, terima kasih Pak Firman sudah berbagi bersama kami, dan silakan jika Anda ingin keluar dari Zoom untuk acara selanjutnya. Selamat malam. Mohon maaf ya, Bung David dan teman-teman, Bung Daulay ya, dan Bung dari 01 ya, Bung Rey. Siap, Pak Firman. Baik, terima kasih. Ya, sekarang saya ke Mas Panggi. Mas Panggi, ini apa tanggapan Anda ini terkait rekapitulasi suara KPU yang sejauh ini bahkan ya masih artinya tidak ada perubahan atau berbeda dari quick count atau real count sebelumnya? Ya, sebetulnya kita dari awal sudah mencermati fenomena misalnya perjalanan quick count, kemudian ada real count, kemudian sirekap, dan sekarang hasil rekapitulasi final 20 Maret besok. Tidak ada yang cukup berbeda jauh ya. Terutama misalnya partai politik, kemarin kita juga soroti adanya misalnya di partai politik seperti PSI, ada lonjakan, kemudian itu sejauh yang kita cermati juga sekarang tidak terjadi. Itulah gunanya quick count untuk mengontrol, untuk mengawal suara ini supaya tidak ada yang justru agak aneh gitu. Kalau misalnya di hasil quick count kita ada partai politik tidak lolos ambang batas parlemen, tapi di hasilnya real count atau hasilnya sirekap atau seterusnya itu lolos misalnya, itu kan bisa jadi sebagai alat kontrol untuk kita untuk melihat apa yang terjadi. Sebetulnya bisa dengan expose data, bisa memverifikasi, mengkonfirmasi, memvalidasi, dan menguji kembali data tersebut kenapa bisa beda. Nah, ternyata sepanjang perjalanan yang kita lihat seperti yang hadir hari ini, termasuk hasil final besok rekapitulasi KPU 20 Maret itu juga tidak ada yang jauh berbeda. Misalnya di hasil quick count Voxpol itu Pak Anies hanya menang di 2 provinsi, yaitu di Aceh dan Sumatera Barat.
termasuk di DKI Jakarta waktu itu kita juga agak kaget gitu. Tapi faktanya memang kita antara Anies dengan Pak Prabowo di DKI Jakarta itu nggak terlalu jauh beda. Saling kejar-kejaran dan data kita juga perbedaannya tipis sekali di DKI Jakarta. Anies maupun perolehan dari Pak Prabowo, dan itu di realcon kita hari ini tidak jauh berbeda. Jadi secara empirik objektif itulah data yang bisa kita maknai. Tidak hanya satu lembaga, setahu saya ada 7 atau 9 lembaga yang kebetulan Foxpol ada di 7 TV nasional kemarin, dan kita juga mengawal pasti setiap lembaga punya kontrol sendiri terhadap presidennya. Menurut Anda sudah adakah pemenangnya walau masih ada 5 provinsi yang harus rekapitulasi? Iya, sebenarnya kalau dari data kita waktu di 15% di data dashboard IT kita itu, data masuk saja itu sudah tahu pemenangnya. Itu baru data 15%. Nah, kalau sekarang di KPU sudah tinggal hanya 5 provinsi, atau hanya dari dari Papua Pegunungan, dari Indonesia Timur ya, Maluku saya tahu ya, atau Bali NTB atau Maluku Papua gitu. Itu artinya tidak akan ada fluktuasi, tidak akan ada pergerakan yang signifikan lagi. Hanya di data, apalagi itu data kan udah masuk hampir 90% ya. Nah, itu artinya tidak akan ada fluktuasi pergerakan grafik lagi, menurut saya tidak memungkinkan itu terjadi lagi. Baik. Karena data masuk dari Papua atau itu kan tidak terlalu signifikan lagi. Baik, lalu apakah nanti kemudian MK dan hak angket akan kemudian nanti mengubah keadaan atau bisa mengubah hasil? Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime. Kita masih berbincang-bincang dan saya kembali lagi ke Bang Saleh. Bang Saleh, apakah nanti kemudian ketika maju ke MK dan kemudian atau digulirkan angket oleh 01 dan 03, apakah itu akan dapat mengubah hasil menurut Anda? Pertama begini, saya menanggapi yang soal Mahkamah Konstitusi ya. Jadi jika memang pihak 01 dan 03 memiliki fakta bukti yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, lalu Mahkamah memutuskan katakanlah seperti itu, ada perubahan angka, ya tentu itu bisa ada perubahan angka. Dan bukan hal pertama kali misalnya Mahkamah Konstitusi itu melakukan perubahan-perubahan itu. Sering sekali juga kan di pilkada-pilkada ada perubahan angka itu. Tetapi memang kalau dengan selisih suara yang cukup besar seperti ini, saya menduga bahwa akan sulit untuk mencari bukti dan fakta yang katakanlah bisa merubah itu. Sebagai contoh misalnya, ini kan kemarin ada PSU di Malaysia, jumlahnya 60.000 itu. Jadi DPT-nya kurang lebih yang ikut PSU itu 60 ribuan. Dan begitu selesai perhitungan sekarang, kalau kita lihat hasilnya tetap Prabowo yang menang gitu. Jadi ini menandakan memang hasil ini sebetulnya adalah hasil yang saya kira sangat murni, sudah memang begitu adanya. Jadi rakyat sudah menentukan pilihan dan saya kira ya untuk pemilu sekarang ini ya kita ikuti apa yang sudah ada. Dan jangan khawatir juga ya teman-teman di 01 dan 03, itu memang sama dengan apa yang kami rasakan 2 kali pemilu yang lalu. Ya, 2 kali pemilu kami mendukung Prabowo dan 2 kali itu pula kami kalah gitu. Dan kami juga ya tentu mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi karena itulah prosedur dan cara yang bisa kita lakukan secara bersama. Dan oleh Mahkamah Konstitusi tetap juga memutus bahwa ya yang menang adalah Jokowi ya 2 kali. Dan kami menerima bahkan periode pertama kekalahan itu kita murni katakanlah berada di luar pemerintahan. Kemudian yang periode kedua ini juga begitu, kita kalah, kita berada di luar pemerintahan, tapi belakangan kita diajak untuk membantu, akhirnya gabung. Dan saya kira ini adalah dinamika politik saja, biasa saja gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada menggugat di Mahkamah Konstitusi,
kemudian lalu antara pasangan calon presiden dan wakil presiden ini tidak berteman, tidak bertemu, atau antara partai politik koalisi pendukung misalnya akan bertabrakan, tidak. Justru kebersamaan kita sebagai anak bangsa ini harus tetap terjalin dengan baik gitu, karena orientasi kita bukan hanya kekuasaan semata-mata, tetapi juga bagaimana agar kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu ini itu bisa berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi arahnya harus ke sana gitu. Jadi bukan menang-menangan sebetulnya. Kalau targetnya menang-menangan itu nanti bisa jadi ya itu tadi yang pokoknya kami harus begini, pokoknya harus begini. Nah, itu yang sekira akan membawa eskalasi politik yang tidak baik. Jadi karena itu kita sebagai tokoh-tokoh politik, apalagi capres-cawapres kita ini kan sebetulnya orang-orang yang sangat disegani di Indonesia, yang sudah dikenal. Mereka juga adalah tokoh-tokoh demokrasi yang saya kira semuanya sudah paham sebetulnya langkah-langkah yang harus kita lakukan ini. Dan perlu juga dicatat, Mas David, bahwa sudah banyak kepala-kepala negara yang memberikan pengakuan dan ucapan selamat kepada Pak Prabowo, meskipun hasil yang disampaikan adalah quick count itu. Dan terakhir juga dari Presiden Biden, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat juga sudah menyampaikan katakanlah ucapan selamat seperti itu. Nah, ini adalah indikasi-indikasi yang bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri sudah mengakui bahwa memang pemilu kita sudah insya Allah akan segera berakhir dan sudah ada pemenang yang insya Allah akan membawa nakhoda baru bagi bangsa dan negara Indonesia ke depan. Baik, saya ke Bung Billy. Bung Billy, apa tanggapan Anda? Anda setuju nggak bahwa memang ini nggak akan ada perubahan sama sekali? Ya, kembali kita harus menunggu sampai besok pengumuman. Dan tentu juga penekanannya adalah bagaimana pemilu dan manajemen pemilu ini dilihat secara holistik dari masa pra-pemilu, pemilu, ataupun sekarang di pasca pemilu. Dan apa yang kami kumpulkan, bukti-bukti, data-data yang kami kumpulkan kan juga berkaitan dengan fase-fase itu. Dan kita perlu melihat itu secara utuh. Tentu juga yang menjadi perhatian adalah bagaimana apakah KPU ini sudah bekerja sesuai relnya, bekerja sesuai ketentuan, itu kan perlu evaluasi. Perlu bagaimana itu dinilai secara konstitusional melalui proses legislasi ataupun proses yang lain. Sehingga ketika kita ingin memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat luas, kita bisa memberikan bahwa pemilu ini bukan hanya hitungan angka, bukan hanya kalkulasi angka, tapi adalah tentang kualitas juga yang mungkin sering banyak orang lupakan. Dan tadi kan Pak Saleh juga sempat katakan tentang penilaian internasional, kita juga harus ingat bahwa ada penilaian yang lain, misalkan di organisasi internasional yang kemarin kita dengar di Komite HAM PBB menyuarakan bahwa bagaimana pemilu ini ada seakan-akan pemerintah ikut cawe-cawe atau ikut andil dalam pelaksanaan ini. Dan yang memberikan penilaian-penilaian itu juga orang yang memiliki kredibilitas yang panjang. Dan ketika fakta yang baik dianggap, tentulah adil ketika fakta-fakta atau kritik yang keras dari masyarakat internasional ini juga tetap kita perhatikan. Dan itu nggak hanya dalam konteks internasional ya, dalam konteks kita domestik di dalam negeri pun sampai hari ini pun kan suara-suara tentang itu masih terus bergulir, suara-suara dari kampus masih terus ada, suara-suara yang sampai hari ini teman-teman turun ke DPR, ke KPU juga masih ada. Tentu ketika ini sudah berjalan sebagaimana realnya, pemilu ini berjalan dengan benar, dan masyarakat bisa menerima, tentu hal-hal ini tidak akan terjadi. Tapi sampai hari ini pun kita tetap melihat hal ini, dan tentu kita perlu melihat bagaimana penilaian masyarakat terhadap hal tersebut, dan kita perlu memberikan ruang terhadap evaluasi penilaian masyarakat dan juga bagaimana pengukuran terhadap kinerja atau manajemen pemilu ini berjalan sebagaimana mestinya. Baik, apakah edukasi itu jadi target akhir atau target dari maksudnya dari MK dan juga menggulirkan angket itu, ataukah itu kemudian ingin sesuatu yang lain targetnya, misalnya pemilu ulang atau seperti apa? Target yang realistis yang akan dikejar dengan mengajukan angket dan juga maju ke MK? Semua kemungkinan masih terbuka saya rasa sampai hari ini. Jadi ketika nanti digulirkan di MK angket ataupun nanti ketika
di DPR ataupun nanti ketika di MK dilakukan penyelesaian sengketa pemilu, saya rasa semua kemungkinan masih bisa terjadi. Dan tadi di pihak 03 juga sempat menegaskan bahwa ketika MK ingin kembali ingin menangkap kepercayaan publik, tentu kredibilitasnya sangat dipertaruhkan ketika menghadapi sengketa pemilu kali ini. Sehingga semua kemungkinan dari dua jalur konstitusional tersebut saya rasa masih terbuka. Baik, saya terakhir sebagai closing ke Mas Panggi. Mas Panggi, jadi kalau semua tadi sudah disampaikan ya, ada berbagai opsi, mungkin juga masih panjang. Tapi bacaan Anda nih ke depan, apa yang Anda lihat yang akan terjadi dan seperti apa hasil akhirnya? Ya, Mas David, ya kalau saya mencermati melihat ia tidak akan jauh dari 3 kali pemilu, dan Anies pernah pilkada DKI, Foxpol juga pernah quick count di Metro TV pada waktu itu juga tidak beda, dan memang Anies menang ya menang gitu. Kita juga melihat ketika Ganjar di Jawa Tengah kita quick count juga, Ganjar menang, dan dua calon ini pernah percaya dengan metodologi, dengan statistik, dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini, dan mereka juga pernah menjadi gubernur terpilih gitu, hasil quick count gitu. Nah, kalau kemudian Pilpres mereka pasti saja mereka menjaga perasaan ya, menjaga semangat, apalagi menjaga suara. Itu yang membuat mereka belum mau mengucapkan istilah selamat atau ucapan yang lain. Mungkin mereka juga melihat ya memang tidak bisa kita nafikan juga sebuah keniscayaan juga bahwa ada kecurangan, betul gitu. Ada manipulasi, ada penggelembungan suara, adanya vote buying, adanya pembagian sembako yang brutal gitu. Jadi itu tetap ada gitu. Bahkan kecurangan itu sudah ada sebelum pemilu dilaksanakan, misalnya dengan adanya penyuapan kepada rakyat dalam bentuk halus seperti bansos dan BLT dan seterusnya. Itu kan ada fenomena itu. Termasuk pelanggaran konstitusi yang di luar aturan calon presiden yang diselesaikan oleh MK dengan merubah undang-undang sendiri kan. Itu kan ada. Tetapi kalau kita sebagai lembaga quick count kan tidak memotret itu, tidak memotret kecurangan, kita tidak memotret soal penggelembungan suara, soal adanya rekapitulasi yang berjenjang bertingkat yang banyaknya markup suara atau suara hilang, suara yang pergi, dan adanya penggelembungan dan seterusnya. Kita tidak memotret itu. Tetapi menurut saya memang apakah itu bisa berubah hasil? Itu kan juga tantangannya berat, apalagi suaranya Pak Anies kan 31 juta misalnya, suaranya Pak Prabowo 76 juta. Itu memang suara memang yang dibilang tadi benar juga bahwa kita tidak hanya soal kuantitatif, tidak hanya soal suara juta-jutaan, tapi bagaimana kualitas soal moral kebangsaan yang dikumandangkan oleh aktivis, oleh pengamat, oleh kampus, gitu. Misalnya adanya moral hazard penyelenggara, soal kemudian netralitas, adanya intimidasi, kemudian pemilu yang diskriminatif, itu tetap harus menjadi perhatian bagi kita gitu. Jadi nggak boleh juga itu seperti anjing menggonggong kafilah berlalu saja, atau ini menjadi ketagihan untuk melakukan pelanggaran, atau seakan tidak ada sanksi, tidak ada efek jera, atau ini dianggap angin lalu yang lewat begitu saja, dan setelah ini tidak ada pembelajaran. Nah, itu yang menjadi penting sebenarnya. Semangat itu saya setuju, semangat untuk menerapkan nilai-nilai bahwa pelanggaran tetaplah pelanggaran, ya pidana tetap pidana, kemudian ada kecurangan tetap harus diusut, dan itu adalah pembelajaran yang sangat penting untuk Republik ke depan supaya orang nggak serampangan, nggak berani, bahkan ada di PPK yang menggelembungkan suara, tapi mereka tidak terbebani, mereka santai saja, nggak ada beban gitu. Jadi menurut saya hal-hal nilai-nilai yang pelanggaran atau apa itu memang tidak akan bisa mengubah hasil. Saya juga yakin nggak akan mengubah hasil, termasuk nomor urut, posisi nomor pemenang juga tidak akan berubah. Tapi yakinlah bahwa itu akan menjadi pembelajaran, efek jera untuk menjaga kualitas demokrasi, bahwa pemilu ini harus ada kualitasnya. Itu yang penting sih menurut saya. Dan apa yang ada hari ini, ya itulah hasil empirik objektif, bahwa data itu tentu kita nggak bisa baper dengan data, tentu ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang marah, ada yang kemudian sampai sekarang tidak bisa menerima fakta-fakta kemenangan itu, ya itu wajar menurut saya. Tapi kemudian ada rakyat yang curiga, ada rakyat yang protes, ada rakyat yang menginginkan kembali mengembandangkan pesan-pesan moral soal pelanggaran dan seterusnya, juga nggak salah sih sebenarnya. Bahwa itu jangan dianggap remeh juga, jangan dianggap itu angin lalu, dan
begitu saja, nggak boleh gitu. Itu tetap harus ditegakkan gitu. Tegakkan hukum ya, meskipun besok langit runtuh, bagaimana kita ingin tetap nilai-nilai, parabel-parabel nilai itu tetap menjadi untuk uji indeks dan kualitas demokrasi kita. Jadi itu simpelnya adalah tegakkanlah hukum itu, aturan ya, termasuk yang melanggar-melanggar ini harus diberi yang tegas supaya di pemilu yang datang, di pemilu 2029 ada efek jera, orang tidak serampangan, orang tidak ada beban, dan masih bisa ketawa-ketawa gitu melakukan pelanggaran, bahkan membanggakan sampai viral videonya, kemudian mereka dengan percaya diri melakukan kecurangan. Itu kan menurut saya brengsek sekali gitu. Itu yang nggak boleh. Itu yang merusak demokrasi kita. Baik, terima kasih Mas Panggi sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga Bang Billy dan juga Bang Saleh. Terima kasih sudah berbagi di Sindo Prime, dan semoga semua boleh menjalankan tugasnya masing-masing, dan apa yang dicita-citakan juga boleh tercapai dengan mau maju ke MK, kemudian menggulirkan angket, dan tapi tetaplah harus menerima hasilnya pada akhirnya nanti. Siapapun kita juga harus dukung sama-sama. Terima kasih dan salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut kami kembali. Jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2024, masa berunjuk rasa di depan kantor KPU Jakarta Pusat. Unjuk rasa bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia itu diikuti oleh sejumlah tokoh bangsa. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, buah durian yang memiliki aroma khas dan rasa yang manis cocok dinikmati untuk menu berbuka puasa. Selain bisa dinikmati langsung, kini durian banyak disajikan dengan berbagai variasi sajian, seperti es cendol durian yang dapat menjadi menu pelepas dahaga saat buka puasa. Jika es cendol umumnya hanya disajikan dengan santan dan tapai ketan, kini di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ada es cendol yang dipadukan dengan buah durian segar. Es cendol durian ini menjadi salah satu minuman favorit bagi penikmat kuliner karena memiliki rasa gurih dan manis. Pasalnya, bahan baku es cendol yang digunakan merupakan kualitas terbaik, seperti santan murni, gula aren, buah durian yang dipadukan dengan es serut. Cendol klasik plus durian, Bang. Kenapa? Karena di sini cendolnya gemoy-gemoy, semok-semok, dan juga semuanya diolah dengan bahan-bahan yang murni, seperti santan yang murni, gula merah yang murni, dan juga durian yang masih fresh. Tidak hanya menjadi menu favorit untuk berbuka puasa, es cendol durian juga memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan karena mengandung banyak gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin, hingga zat besi. Cendol duren, enaknya, manisnya pas. Cendolnya gemoy-gemoy. Durennya juga tebel, mantap. Satu porsi es cendol durian dibanderol dengan harga Rp10.000 dan selama bulan Ramadan, ratusan porsi es cendol durian habis diserbu penikmat minuman segar. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainus melaporkan. Di Kota Medan, Sumatera Utara ada sebuah masjid yang dibangun tahun 1854, tapi masih kokoh hingga sekarang. Masjid yang kental dengan budaya Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan, peninggalan Kesultanan Delhi. Masjid Raya Al Usmani
atau yang sering disebut warga sekitar sebagai Masjid Kuning, terletak di Jalan Komodor Laut Iyo Sudarso, Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Masjid peninggalan Kerajaan Delhi oleh Sultan Osman Perkasa Alam, yakni Sultan ke-7 tahun 1854 ini, merupakan masjid tertua di Kota Medan yang telah berumur 170 tahun, yang menjadi kebanggaan warga pesisir Kota Medan. Memiliki warna khas Melayu yakni dominan kuning, Masjid Raya Al-Osmani ini memiliki gabungan struktur bangunan berbagai negara, yakni Melayu, Eropa, Cina, dan Turki. Masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Bangunan masjid ini terdiri dari berbagai negara, ada Eropa, ada Cina, ada Turki. Kemudian masjid bersejarah ini sebagai cadar budaya Kota Medan yang menjadi masjid tertua di Kota Medan. Selama bulan suci Ramadan, Masjid Raya Al-Osmani ini biasa digunakan untuk melaksanakan sholat tarawih, iftar jama'i atau berbuka puasa bersama, tadarus, hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.